Nah, maka itu saya mau tanya, Bu, adu domba bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau kita diadu domba, kita gampang dikuasai musuh. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya Belanda masuk ke Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, masuk ke Kalimantan, kemana-mana. Tapi dulu kerajaan kesultanan nggak diam. Banyak sultan-sultan yang melakukan perlawanan. Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh melakukan perang Aceh. Saudara, belum lagi sultan yang ada di Riau, di Jambi, di Bengkulu, di mana-mana mereka melakukan perlawanan. Termasuk juga sultan-sultan yang ada di tanah Jawa ini, sultan-sultan yang ada di Kalimantan, di mana-mana melakukan perlawanan. Termasuk Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan habis-habis dengan Belanda. Begitu juga di Sumatera ada tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan habis-habisan. Nah, mereka-mereka inilah pahlawan kita, Bu. Tanpa perjuangan mereka kita nggak merdeka. Dan perjuangan mereka bukan sehari dua hari, silih berganti. Pangeran Diponegoro perang, kemudian ditangkap, dibuang saudara ke tempat lain. Termasuk Cut Nyak Din. Cut Nyak Din itu seorang perempuan, istri daripada Teku Umar, dan sekaligus panglima perang. Jadi Cut Nyak Din ini sosok perempuan Indonesia yang berani, sabar, tegar, saudara, dan mampu untuk tempur melawan Belanda. Sampai Belanda kalang kabut. Pasukan Belanda kocar kacir. Bahkan ribuan tentara Belanda banyak yang mati. Jadi ini Cut Nyak Din ini memang dicari betul sama Belanda. Nah, suatu ketika Cut Nyak Din dikhianati. Yang khianat siapa? Ya pengawalnya sendiri. Ada pengawal dideketin sama Belanda, dibayar, dikasih dunia. Nah, kemudian dia khianati, dia bocorkan di mana itu Cut Nyak Din ada. Kan Cut Nyak Din itu kan pindah-pindah, Bu. Dari hutan ke hutan, dari hutan ke hutan, perang lawan Belanda. Nah, akhirnya Cut Nyak Din ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Bu, tahu Sumedang? Tahu Sumedang, tahu Sumedang? Oh, itu paling enak, Bu, ya. Nah, dibuang ke Sumedang. Orang Sumedang nggak ada yang kenal siapa ini perempuan. Ini perempuan siapa? Bahasa Sumedang nggak paham. Dia ngertinya cuma bahasa Aceh saja. Orang Sumedang nggak ada yang tahu siapa ini. Padahal ini perempuan pemberani panglima perang dari Aceh, saudara. Nah, jadi dibuang. Kenapa dibuang oleh Belanda? Supaya dia nggak ketemu lagi orang Aceh, supaya dia nggak bisa berontak lagi. Dibuang ke satu daerah yang orang nggak kenal dia. Nah, dulu kan belum ada handphone, Bu, ya. Dulu belum ada telepon. Nah, kalau udah dibuang begitu, orang Aceh kehilangan. Kemana Cut Nyak Din? Ditangkap, hilang sudah. Jadi orang Aceh sendiri gak tahu kalau Cut Nyak Din itu dibuang ke Sumedang. Nah, jadi dia hilang udah begitu saja. Jadi orang-orang Aceh pikir, wah ini mungkin dibunuh, dikubur di mana, nggak ada yang tahu. Ternyata begitulah politik Belanda. Jadi Imam Bonjol dibuang di Ponorogo, dibuang, ada yang dibuang ke Ambon, ada yang dibuang ke Manado. Nah, Cut Nyak Din dibuang ke kemana? Ke Sumedang. Nah, akhirnya Cut Nyak Din apa yang dilakukan di Sumedang? Pelan-pelan ngumpulin anak-anak kecil, diajarin ngaji alif bakta. Anak kecil kan walaupun beliau nggak paham bahasa Sunda, tapi paling tidak kalau ngajarin alif bakta. Nah, akhirnya beliau hidup di Sumedang sampai meninggal dunia. Dan sampai hari ini makam kuburannya ada di Sumedang. Nah, jadi ibu biar tahu tuh. Itu jasa-jasa pahlawan yang mesti kita tahu. Jadi bukan lelaki aja, Bu, dulu yang perang lawan Belanda. Pahlawan perempuan banyak. Ada lagi pahlawan siapa itu, saya lupa namanya, Himalayati kalau nggak salah. Itu perang pakai pedang, itu hantam-hantaman sama Belanda. Sampai jenderalnya Belanda ditusuk sama dia dalam satu pertempuran. Nah, jadi artinya perempuan-perempuan Indonesia dulu dari mulai Aceh sampai ke tanah Sunda, tanah Jawa, sampai Kalimantan, di mana-mana banyak yang berkorban berani melawan penjajah. Alhamdulillah. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka. Sebab malam yaskurin lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia nggak bersyukur kepada Allah.
Artinya Islam itu mengajarkan berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada kita, berbudi kepada kita. Kalau mereka-mereka nggak berjuang, kita nggak merdeka, Bu. Kalau kita nggak merdeka, sampai hari ini nih kita masih dijajah. Kalau sampai hari ini kita masih dijajah, kita masih jadi budak Belanda semua. Dan Belanda itu semau-maunya. Kalau dia lihat ada perempuan cantik, dia pengen, dia ambil, walaupun punya suami. Dia ambil, dia bawa. Nah, kalau dia lihat ada harta benda, dia pengen, dia ambil, dia rampas. Ada orang punya sawah luas, diambil tanahnya. Nah, karena penjajah, suka-suka dia yang menentukan. Tapi alhamdulillah setelah kita merdeka, Belanda hengkang dari Indonesia, Jepang juga hengkang dari Indonesia, kita mendapatkan kebebasan. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak ada lagi tuh orang yang seenaknya ngambil anak gadis orang, ngambil istri orang, ngambil tanah orang, ngambil harta benda orang. Nah, nggak ada lagi yang begitu. Alhamdulillah. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada para pahlawan.